Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sahabat? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu penuh dengan sukacita karena begitu besar kasih Allah yang tercurah bagi kita di sepanjang hari ini. Dan apapun suasana atau keadaan yang sahabat alami saat ini, percayalah bahwa Allah selalu mencintai kita. Pada hari ini, Gereja Semesta merayakan Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Saya Francisca Audrey, senang sekali bisa hadir di sini untuk bersama-sama dengan sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan pada hari ini pembimbing rohani yang akan membimbing sahabat adalah Pastor John Labatolok SDB. Pastor John, apa kabar Pastor? Salam sehat Mbak Audrey dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik. Salam sehat untuk semuanya. Kita jumpa lagi hari ini. Ya, kita senang sekali nih Pastor sudah menyempatkan waktu di antara kesibukannya untuk memberikan siraman rohani kepada para sahabat ya Pastor ya. Tentu saja satu hal yang indah untuk bisa melayani. Ya, terima kasih Pastor. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, seperti biasa kita akan mengawali edisi hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pastor John. Silakan Pastor. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau berkenan menampakkan kemuliaan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi manusia. Semoga kami pun semakin Kau mampukan untuk senantiasa memuliakan nama-Mu melalui sikap hidup kami setiap hari, melalui tindak tanduk kami setiap hari yang juga menjadi kesaksian dalam kehidupan kami. Kiranya pada hari ini kami boleh menunjukkan rasa tanggung jawab kami kepada saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan, sebagaimana Engkau sendiri menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Antifon pembuka. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, sabda Tuhan, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pembacaan dari Kitab Ulangan, bab 10, ayat 12 sampai dengan 22. Musa berkata kepada bangsa Israel, hai orang Israel, apakah sekarang yang dituntut oleh Tuhan Allahmu daripada kalian? Yang dituntutnya ialah agar kalian takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Demi kesejahteraanmu, hendaknya kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sungguh, Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kalian yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan jangan lagi bertegar hati. Sebab Tuhan Allahmu lah, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang agung, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kalian menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kalian pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus beribadah dan berpaut kepadanya,
dan demi namanya, engkau harus bersumpah. Dialah pokok pujianmu, sebab dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengahmu, seperti yang telah kau lihat sendiri. Hanya 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini, Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberikan anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Tetapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Pastor John, inspirasi apa nih yang akan Pastor bagikan kepada sahabat? Ya, tadi memulai Oase Rohani Katolik ini, Mbak Audrey menyinggung Orang Kudus yang hari ini kita rayakan. Ya, betul. Ya. Hari ini bersama seluruh gereja, kita mengenang Santo Maximilianus Maria Kolbe. Sosok ini sangat inspiratif. Oh.
dia berasal dari Polandia dan masuk dalam kongregasi Fransiskan konventual, OFM konventual, dan dia dikenal karena punya devosi yang besar kepada Bunda Maria. Ketika dia berada di Roma, dia mendirikan sebuah kelompok namanya Militia Maria Immaculata, di mana kelompok ini punya peran khusus berdevosi kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Dan dia ya punya kedekatan hati dengan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Ketika dia sudah menjadi imam, cita-citanya menjadi misionaris dia wujudkan dengan melakukan perjalanan ke China, ke Shanghai, kemudian dari Shanghai dia ke Jepang, tinggal di Nagasaki, dan pada bulan Mei yang lalu saya sempat ke Nagasaki. Oh gitu. Ya, saya melihat di museum ya tempat Santo Maximilianus Maria Kolbe yang bagus dan sangat inspiratif. Kursinya, jubah, brevir, semua peninggalannya masih ada di situ. Masih ada ya, Ya. terawat ya. Terawat ya di museumnya di Nagasaki. Setelah itu dia kembali ke Polandia, tapi dia lewat di Malabar di India, dan dari India dia terus ke Polandia. Di Polandia dia dikenal sebagai seorang editor dan penulis, maka pada zaman Nazi dia akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Dan satu cerita heroik yang dia alami adalah ketika pada suatu kesempatan ada dalam apel, ada satu sersan namanya Gajovnicek. Dia itu pas ditentukan untuk dibunuh. Dan Romo atau Pastor Maximilianus Maria Kolbe ada di salah satu barisannya. Dan dia mengatakan, biarkan dia. Dia kan masih punya istri dan anak. Saya tidak punya istri dan anak, jadi saya yang akan mengganti dia. Akhirnya dia yang mengganti, dan dia kemudian meninggal sebagai martir setelah disuntik dengan racun ya. Itu. Dan ketika dia diangkat atau diumumkan sebagai orang kudus, orang yang dia selamatkan itu masih hidup dan keluarganya ikut bersaksi berterima kasih karena Santo Maximilianus Maria Kolbe ya. Jadi itu cerita heroiknya bagaimana rasa empatinya kepada keluarga itu, kepada Sersan Gajovnicek, dan akhirnya dia mengganti. Itu kita lalu ingat seperti di Injil, tidak ada kasih yang paling agung selain kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabatnya. Ini sangat menggugah ya. Betul. Dan dia punya perkataan-perkataan yang sangat bagus ya. Dia ada satu perkataan yang dikatakan begini, racun yang paling mematikan di zaman kita adalah ketidakpedulian. Dan hal ini terjadi meskipun pujian pada Allah seharusnya tidak mengenal batas. Oleh karena itu, marilah kita berjuang untuk memuji Dia dengan segenap kemampuan kita. Racun yang mematikan adalah ketidakpedulian. Dia sangat peduli dengan orang lainnya, dan dia sudah tunjukkan itu. Ya. Ternyata masih banyak orang yang tidak peduli satu sama lain. Sampai sekarang ya, Pastor ya. Jadi itu sikap heroik yang secara singkat bisa digambarkan seperti itu, Santo Maximilianus Maria Kolbe, ya, seperti itu. Saking cintanya dengan Bunda Maria sampai ini Santo Maximilianus itu memakai nama Maria di situ ya, Pastor betul. Ya. Apalagi perayaannya itu berdekatan dengan pesta Bunda Maria diangkat ke surga tanggal 15 Agustus. Ya. Jadi ada kalau dicocok logikan itu kira-kira seperti itu. Baik, sungguh sosok yang inspiratif sekali ya buat kita sebagai orang Katolik ya, di mana kita seharusnya mampu mengikuti teladan dari Santo Maximilianus ini ya. Betul sekali. Mungkin nggak seperti se-ekstrim yang dilakukan oleh Pastor Maximilianus ya, cuman dari hal-hal kecil ya, maksudnya sampai memberikan nyawa tidak perlu ya. Tapi dalam hal kecil, saya kira dalam kehidupan di keluarga masing-masing, kita menggantikan, atau di kantor ya, kita bisa menggantikan orang lain untuk melakukan tugas ini untuk sementara waktu misalnya ya. Jadi tadi dia katakan tentang kepedulian. Racun yang mematikan itu ketidakpedulian. Kalau kita mau peduli dengan orang lain, ketika saudara kita berhalangan,
kita ready, siap untuk bisa menggantikan posisinya untuk mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya. Jadi itu masih sangat wajar lah kalau kita mau peduli dengan orang-orang lain. Ya, baik. Ya, kemudian Pastor. Nah, kalau dari bacaan dari kitab Ulangan itu apa ya yang kita bisa dapat ya, Pastor ya? Iya. Jadi tadi kita mendengar bacaan pertama yang sebetulnya sangat bagus ya. Iya. Kita ingat bahwa sebelum bangsa Israel itu meneruskan perjalanan dan masuk ke tanah terjanji, Tuhan itu mengingatkan Musa supaya Musa bisa memberikan anjuran-anjuran atau nasihat-nasihat yang bagus tentang ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan kepada orang-orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah terjanji. Ya, ada beberapa hal yang tadi kita dengar, misalnya bangsa Israel itu diperintahkan untuk tidak melakukan ibadah sesuka hati di sembarang tempat. Jadi ada tempat yang memang dikhususkan untuk bisa menjadi tempat untuk berdoa. Ada kemah ibadah khusus ya, kalau ada nggak tempat salah ibadah ya, khusus saya itu. ya. Kemudian mereka juga beribadah kepada Allah yang benar. Karena memang kecenderungan mereka ketika berada di padang gurun adalah banyak di antara mereka yang menyembah berhala. Maka Musa menasihati, ini dosa kamu yang lama itu, suka menyembah berhala. Kiranya ketika dalam persiapan masuk ke tanah terjanji, dosa yang itu jangan diulangi lagi. Ya, jadi beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak terpengaruh atau ikut menyembah Allah dari bangsa-bangsa yang telah mereka kuasai. Jadi ketika mereka memasuk ke tanah terjanji, ada negeri-negeri tertentu yang mereka kuasai. Negeri-negeri itu juga, atau daerah-daerah itu juga punya dewa-dewi. Ya, dewa-dewi kan. Diharapkan, mereka boleh menaklukkan itu, tapi jangan ikut menyembah Allah mereka. Ya. Jadi ada aturan main yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan Musa bertugas untuk melanjutkan itu pada orang-orang Israel. Dan satu hal yang juga menarik perhatian dalam bacaan pertama tadi adalah permintaan dari Tuhan. Ya, Tuhan minta satu hal ini, takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepada kalian, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya keadaanmu menjadi baik. Jadi itu satu permintaan dari Tuhan supaya kalau mereka betul-betul mencintai Tuhan, mereka harus menunjukkan itu dengan patuh pada setiap aturan, setiap perkataan yang Tuhan berikan melalui Musa. Termasuk tata peribadatan yang tadi disinggung lebih dahulu itu. Ya. Kemudian, untuk lebih meyakinkan mereka, Tuhan juga mengingatkan mereka, kalian ingat baik-baik, ya, saya ini penguasa langit dan bumi, tapi saya terpikat, hati saya terpikat pada nenek moyangmu, pada bangsamu. Maka saya pilih mereka sebagai bangsa pilihan saya. Jadi itu cara Tuhan mengambil hati mereka, menyadarkan mereka supaya bisa tetap pada tangan Tuhan, ya, tetap dalam mengikuti aturannya. Ya, ikut Tuhan betul-betul. Ya. Dari banyak bangsa, kalian tuh menjadi bangsa pilihan. Hati saya terpikat, padahal saya ini penguasa langit dan dunia, ya, langit dan bumi. Dan Tuhan juga menyatakan dirinya, Dia bukan Allah yang bisa disuap. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Ya, Musa mengatakan, kita tidak mengatur Tuhan. Ya, tapi bahwa kitalah yang harus mentaati apa yang Dia kehendaki untuk kita. Ya, karena itu, ya, Tuhan itu menunjukkan cinta kasih-Nya, kerahiman-Nya kepada semua orang. Terutama orang-orang yang kecil. Orang-orang kecil, di keuskupan kita terkenal itu, ya. Orang-orang yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, dan difabel. Ya. Ya, kalau dalam, ini lebih modern, ya. Tapi kalau zaman dulu, perhatian itu harus tertuju pada orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, orang-orang asing, para janda, dan anak-anak. Mereka ini adalah orang-orang yang kecil yang menjadi opsi fundamental dalam pelayanan mereka sebelum mereka masuk ke tanah terjanji. Itu. Jadi kita melihat bahwa
hal yang indah dalam bacaan pertama adalah Tuhan itu selalu menjadi pusat kehidupan kita. Maka itu Musa menasihati, Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Maka kita berdoa, beribadah kepadanya, ya, dan perlu ketekunan dalam kehidupan kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah perhatian pada orang-orang kecil. Jadi kita tidak hanya berhubungan dengan Tuhan dalam doa, tapi doa itu menjadi nyata dalam relasi kita dengan orang-orang kecil. Itu kiranya pesan dari bacaan pertama ya. 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 Caranya supaya kita gimana caranya supaya relasi kita dengan orang-orang kecil itu bisa sesuai dengan ini ya, dengan apa yang diajarkan itu. Maksud saya begini, Pastor. Kan Tuhan mengajarkan kita harus mempunyai relasi dengan orang-orang kecil gitu ya. Ya. Nah, tapi kan kadangkala kita sendiri juga dalam keadaan yang nggak berlebih juga ya, gitu loh maksudnya gitu loh. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Iya, sebetulnya kalau saya kasih contoh dalam Injil ya, dalam Injil keluar dari bacaan pertama ya, tidak apa-apa. Dalam Injil ketika setelah begitu banyak orang mengikuti Yesus ya, setelah 3 hari ya, dia panggil murid-muridnya. Ini orang sudah ikut saya 3 hari nih. Bagaimana ini? Apa tanggung jawab kita? Apakah suruh mereka kembali? Atau kita yang harus kasih makan? Murid-murid kan memilih jalan yang paling gampang. Suruh mereka kembali aja, beli makanan di sana. Yeah. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Lalu, yang mereka miliki apa? Sedikit sekali. Yeah. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dari sedikit yang mereka miliki, kalau mereka bisa terbuka untuk berbagi, maka orang pasti akan dicukupkan. Dan terjadi mujizat itu ya. Tuhan mempergandakan roti dan ikan, dan memberi makan pada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, dan mereka semua kenyang. Bahkan ada sisa. Dari sedikit yang mereka miliki, mereka tidak mengatakan, aduh, ini kan hanya sedikit. Kalau saya kasih orang lain gimana ini? Yeah, nanti saya kelaparan dong. Yeah. Tuhan mengoreksi itu. Justru dari sedikit itu, kalau kamu bisa berbagi, Tuhan akan mencukupkan. Istilahnya seperti ini, Mbak Audrey. Kita punya air di gelas ya. Air di gelas itu tidak akan berguna kalau kita tidak minum. Yeah. Akan tetap air 1 gelas yang penuh. Coba kita minum, pasti kita akan isi kembali. Yeah. Demikian juga dengan kasih dan kebaikan yang kita miliki, kalau kita bisa berbagi, itu luar biasa. Jadi tadi, kepada orang-orang kecil, Tuhan melalui Musa mengatakan, perhatikanlah mereka itu. Ya. Jadi jangan menjadi orang yang pelit. Tapi justru orang-orang yang kecil, yang tadi katakan para janda, anak-anak, orang-orang yang lapar, haus, yang telanjang, orang asing, mereka itu perlu diperhatikan. Kalau kita membaca Injil Matius bab 25, orang-orang inilah yang Yesus katakan kehadirannya sendiri, dirinya sendiri. Dan apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling kecil, kamu lakukan untuk aku. Ya. Itu. Ya. Baik. Jadi kita tidak perlu dan tidak boleh menunggu sampai kita mampu baru kita baru berbagi. Sedikit gitu yang kita miliki, kalau kita terbuka dan memberi, wah, itu luar biasa. Tuhan akan mencukupkan. Akan mencukupkan. Ya. Ya. Baik, Pastor, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sebentar, dan untuk di sesi pertama ini kita sudah mendapat beberapa inspirasi rohani yang luar biasa yang mungkin bisa sahabat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita akan jeda sebentar untuk direnungkan dan diterapkan, dan kita akan kembali lagi di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di sesi yang kedua, masih bersama dengan Pastor John Labatolok SDB dan saya Francisca Audrey. Sebelum saya melanjutkan untuk menggali inspirasi lebih dalam lagi, saya akan mengingatkan kepada sahabat yang akan mengirimkan saran, masukan, ataupun sharing iman, bisa mengirimkannya melalui email ke orkkaj
2021@gmail.com atau bisa mengirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 334438. Baik sahabat, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada hari ini ya Pastor. Sebelum kita masuk ke bacaan Injil ya Pastor ya. Nah, kira-kira dari bacaan tadi kitab Ulangan tadi tuh kira-kira apa ya yang bisa menjembatani ke jembatan Injil itu ya Pastor ya? Iya, tadi satu poin yang sudah saya sampaikan adalah bahwa bacaan pertama itu membantu kita untuk memfokuskan perhatian kita pada Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Jadi sembah bakti kita itu tertuju kepadanya. Dalam setiap pergumulan kehidupan kita, ya, kita haruslah menjadi pribadi yang selalu terpikat pada Tuhan sendiri. Ya. Karena terlepas dari Tuhan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Bacaan pertama tadi mengajak kita untuk melihat sejauh mana tanggung jawab kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama orang-orang kecil, orang-orang miskin, yang sangat membutuhkan, kita tidak bisa membiarkan mereka. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita. Dan itu gereja melakukan itu sepanjang zaman. Ya. Dan yang ketiga adalah kita berterima kasih gereja kita itu selalu tanggap terhadap orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itu merupakan pekerjaan yang sangat indah dari gereja. Sebagai salah satu prioritas gereja ya, Pastor, untuk dalam pelayanan gereja, pada orang-orang seperti ini. Ya. Nah, kenapa gereja bisa melakukan itu? Itu adalah aspek sacrifice atau pengorbanan. Nah, kalau kita masuk ke Injil ke Injil, di bab ke-17 dari Injil Matius ini, kita mendengar sebetulnya banyak kisah. Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, turun dari gunung, Yesus lalu mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, yaitu dia mengusir iblis yang keluar dari seorang anak muda. Kemudian dari Gunung Tabor mereka turun ke Danau Galilea, dan sampailah mereka di markas mereka, yaitu di Kapernaum. Ya. Dan ketika tiba di Kapernaum, Yesus mulai berbicara kepada mereka. Pembicaraan yang pertama adalah Yesus menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialami. Dia tidak segan-segan untuk menyampaikan secara terbuka. Tidak takut. Nah, kalau kita membaca Injil Matius, ada 4 kali Tuhan Yesus itu secara terbuka berbicara tentang penderitaan yang akan dialami. Yang pertama itu kita mendengar dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 28. Itu Yesus untuk pertama kalinya dalam Injil Matius menyampaikan anak manusia akan menderita dan seterusnya. Tapi selalu diakhiri dengan pada hari ketiga dia bangkit. Ya. Kemudian pemberitaan yang kedua itu perikop yang tadi kita dengar ini dalam Injil Matius bab 17 ayat 22 dan 23. Kemudian pemberitaan ketiga itu di Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 19. Dan yang keempat itu pada bab 26 ayat 1 dan 2. Jadi untuk Injil Matius saja ada 4 kali Tuhan Yesus menyatakan terus terang tentang penderitaannya. Dan ini menjadi sebetulnya Yesus mau warning kepada murid-muridnya. Kita lagi bersama-sama, tapi nanti anak manusia akan menderita, akan mengalami penolakan, bahkan dia akan dibunuh. Tapi pada hari ketiga dia bangkit atau dibangkitkan. Lalu kisah yang kedua dalam Injil tadi adalah tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Terutama dalam tata peribadatan untuk beribadah di Bait Allah, itu adalah ada pajaknya. Maka ketika Yesus dan para muridnya sudah tiba di Kapernaum, ada petugas yang datang minta dan bertanya, gurumu bayar pajak Bait Allah enggak? Nah, Yesus pasti mendengar. Ya. Dan ketika Petrus masuk, Yesus langsung berdialog dengan Petrus tentang kewajiban untuk membayar pajak. Yang menarik adalah ketika
Yesus meminta Petrus, silakan pergi tangkap ikan, buka mulutnya, ambil 4 dirham yang ada dalam, bayarlah untuk saya dan untuk kamu. Ya. Jadi ini punya nilai yang sangat bagus ya. Yesus tidak ingat dirinya sendiri, tapi Petrus sebagai kepala, orang yang dia sudah angkat menjadi wadas untuk gerejanya, dia juga punya hak dan kewajiban. Ya. Jadi Yesus di satu pihak, Petrus sebagai pemimpin leader juga menunjukkan keteladanan itu. Ya. Maka Yesus mengatakan, kalau kita tidak melakukan itu bisa menjadi batu sandungan. Yesus sebagai anak Allah seharusnya tidak bayar pajak dong. Ya. Tapi dia menundukkan itu, dia bayar pajak. Petrus sebagai pemimpin, kalau dia tidak melakukan itu skandal. Betul. Batu sandungan. Iya. Dia harus melakukan itu. Sebagai pemimpin harus menunjukkan keteladanan. Ya. Maka kisah Injil tadi memang menarik. Apa yang menarik di sana? Yang pertama adalah Yesus itu menunjukkan pada kita dalam perikop ini, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia. Sungguh Allah, kenapa? Karena dia ketika suruh Petrus buka mulut ikan, ada 4 dirham. Ya, untuk membayar pajak. Itu mujizat itu. Ya. Sungguh manusia, dia mengatakan tentang penderitaan yang akan dialami. Kemudian, dia juga, hak dan kewajiban dia sebagai warga negara adalah ikut terlibat dalam membayar pajak, bahkan pada pajak untuk bait Allah. Yaitu, sosok Yesus yang kita imani, sungguh Allah dan sungguh manusia. Yang kedua adalah bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus itu punya tujuan untuk kebaikan. Dia menderita supaya keselamatan bisa dimiliki oleh manusia. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus sebagai anak Allah tidak mau membuat batu sandungan. Tapi dia mau supaya ini loh keteladanan yang bisa diberikan pada manusia. Jadi orang harus menunjukkan tugas dan tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya itu betul-betul jelas dilakukan. Itu. Ya. Pastor, kenapa ya? Saya sedikit mau itu ke awal ya, Pastor ya. Ya. Kenapa sih Yesus sampai 4 kali menubuatkan mengenai penderitaannya gitu ya? Apa karena mau mempersiapkan murid-muridnya atau karena karena dia merasa bahwa murid-muridnya nggak percaya atau gimana? Kenapa ya, Pastor? Kedua-duanya hampir benar itu. Ya. Jadi kalau kita membaca Injil Matius tadi saya katakan ada 4 kali dia mengulangi yang sama. Ya. Memberitakan bahwa dia akan menderita. Nah, kita mengerti bahwa para murid ketika disampaikan itu, mereka hanya sekedar mendengar. Tapi mereka tidak banyak bereaksi. Nanti setelah Yesus wafat dan bangkit, baru mereka sadar, oh iya dulu dia pernah omongin loh. Pertama kali dia omongin di sini, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi sebelumnya mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena Roh Kudus belum bekerja pada mereka. Ya, Roh Kudus belum bekerja. Dan Yesus itu tidak takut. Dia bicara apa adanya. Terus terang saja. Oke, saya akan menderita loh. Saya akan ditolak, dibunuh. Hari ketiga saya akan bangkit. Kita bisa membayangkan ya, siapa yang bisa berani seperti itu? Iya, benar. Ya. Kalau kita mungkin kita akan ketakutan untuk mengatakan orang sakit, dia sakit apa? Setelah ketemu dokter bilang kamu ada penyakit ini, dia akan tutup mulut dan tidak akan ngomong. Tidak akan ngomong. Yesus bukan, dia akan mati, dia omong terus terang. Ya. Itu. Jadi dia berulang kali mengingatkan para murid, hanya para murid yang tidak menyadari itu. Ya, luar biasa ya, Pastor ya. Ya. Kemudian ya, Pastor, saya melihat gini ya, apa yang dilakukan oleh, tadi Pastor katakan, apa yang dilakukan oleh Yesus itu dengan dia, semestinya kan dia tidak perlu membayar pajak bait Allah gitu ya. Tapi Yesus tidak mau menjadi batu sandungan sehingga Yesus menyuruh Petrus untuk ngambil uang untuk membayar itu ya dari mulut ikan itu ya. Betul. Nah, kemudian jadi apa yang dilakukan Yesus itu kan sebenarnya sudah melampaui melampaui harapan dan kewajiban. Maksud saya dalam arti gini, semestinya kan dia nggak usah bayar gitu, jadi sudah melewati itu gitu ya. Nah, untuk mengikuti teladan Yesus untuk seperti itu tuh, melakukan sesuatu yang melampaui harapan dan kewajiban tuh apa yang bisa kita lakukan ya, Pastor? Jadi begini, Mbak Audrey dan para pemirsa Wasi Rohani Katolik, Yesus itu pada zamannya
itu dianggap sebagai seorang guru, seorang leader. Maka sebagai seorang pemimpin, seorang guru, dia harus tunjukkan teladan yang baik. Apalagi, Bait Allah itu sebagai tempat di mana dia selalu hadir, dia juga punya kesempatan untuk mengajar di sana, baik di Bait Allah atau di yang lebih kecil sinagoga atau rumah ibadat, dia selalu ada di sana. Ya, karena itu sebagai seorang guru atau rabi, dia punya kesadaran untuk melakukan itu. Ya. Lalu yang kedua, Petrus. Kenapa rasul-rasul lain enggak? Petrus itu sudah diangkat menjadi pemimpin. Maka sebagai seorang pemimpin, dia harus menunjukkan keteladanan itu. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi kita, Yesus itu anak Allah. Nggak usah bayar pajak lagi dong. Iya. Gratis. Iya, betul. Ternyata tidak. Karena dia melihat dari sisinya sebagai seorang rabi, sebagai seorang pemimpin untuk komunitasnya, dia harus melakukan itu. Faktor keteladanan. Dan hal yang sama juga, dia minta dari Petrus, you itu pemimpin, kasih keteladanan. Kalau tidak, akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pemimpin kalau tidak memberi teladan, pasti itu menjadi batu sandungan. Baik, jadi saya menangkap bahwa dalam segala tindakan kita harus menunjukkan keteladanan ya, kepemimpinan, keteladanan, dan kemudian juga apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan ini ya, Pastor ya, kewajiban gitu ya. Ya, gitu. hak dan kewajiban kita. Iya. Ya. Jadi Yesus meskipun anak Allah, Petrus ya sebagai pemimpin dalam komunitas, mereka menyadari betul hak dan kewajiban mereka, sehingga tidak menjadi batu sandungan atau skandal bagi orang-orang yang lain. Kadang-kadang kita lupa ya, Pastor ya. Aku pikir kita kan udah umat situ gitu ya. Jadi ya siapa sih yang nggak kenal saya gitu kan, kadang-kadang begitu ya. Jadi iya, itu yang terjadi dalam gereja kita ya. Iya. Padahal pemahamannya sederhana, Mbak Audrey dan juga para pemirsa Wasi Rohani Katolik. Kalau kita melihat hak dan kewajiban kita di lingkungan, ada kartu apa yang harus kita isi, ya. Itu prinsipnya begini, dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Betul. Ya. Iya. Dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Jadi bukan untuk siapa yang lain. Kalau toh itu menjadi dana papa, itu juga seperti opsio tadi, opsio fundamental. Orang-orang yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, dan yang difabel itu, mereka-mereka itu adalah Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Dan tugas dan tanggung jawab kita adalah memperhatikan mereka. Jadi itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Maka di dalam gereja kita, gereja Katolik, kita selalu punya dana papa. Ya, dana papa. Di amplop-amplop paroki itu tertulis dana papa. Ya. Kenapa? Karena memang gereja itu melayani orang-orang miskin. Ya. Pilihan mendasar dari pelayanan gereja adalah orang-orang seperti itu. Gitu. Ya, jadi jangan lupa diisi ya sahabat, dana papa ya. Iya. Ya. Kadang-kadang itu orang protes, kartu ini lagi, kartu kuning ke, kartu apa ke, aduh. Ada ketakutan kita jadi orang miskin ya. Kalau saya kasih nanti saya dapat apa ya? Wanipiro. Wah, saya aja juga ini lagi butuh nih buat bayar ini, bayar itu. Padahal seperti tadi itu, air dalam gelas itu, kalau tidak diminum, air itu tidak berguna. Coba diminum. Nanti ada usaha untuk bisa mengisi dan air yang baru. Iya, betul. Rahmat Tuhan juga. Kalau kita bisa bermurah hati, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Pasti akan selalu menjaga kita ya, Pastor ya. Betul sekali. Baik, Pastor. Kira-kira apa sih, Pastor, benang merah dari bacaan dan dari Injil? Maksud saya, dan juga mungkin Pastor bisa memberikan beberapa apa yang harus kita lakukan gitu ya sebagai warga gereja dalam hal ini, atau warga di masyarakat lah dalam sesuai dengan bacaan hari ini, gitu, Pastor ya. Kedua bacaan ini boleh dikatakan saling melengkapi satu sama lain. Hal pertama yang boleh dikatakan sama-sama kedua bacaan punya andil untuk memberikan atau membentuk kita sebagai pengikut Kristus yang baik adalah bahwa penderitaan Tuhan dan penderitaan manusia masa kini itu sungguh ada. Ya. Maka kita melihat penderitaan Yesus yang dia sampaikan secara terus terang
itu punya tujuan untuk keselamatan manusia. Demikian juga dalam konsep salib untuk kita, penderitaan yang kita alami sebagai pengikut Kristus, itu punya satu tujuan, supaya orang lain bisa menjadi pribadi yang bahagia. Maka ketika kita mengatakan konsep salib, kita mengatakan, ini salib saya loh. Salib itu maksudnya, ini pengorbanan saya berkorban supaya kamu jadi bahagia. Baik, ya. Itu. Ya. Jadi, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, itu sama-sama menyatakan pada kita, Tuhan Yesus saja menderita. Dan dia menderita untuk kebahagiaan dan keselamatan manusia. Kalau dalam bacaan pertama, ini ada banyak orang miskin loh. Ada banyak orang yang orang asing. Ya. Ada banyak orang yang kelaparan. Mereka menderita. Bagaimana Anda punya perhatian kepada mereka? Itu dalam bacaan pertama. Jadi penderitaan Tuhan dan penderitaan manusia itu berjalan bersama dan boleh dikatakan akan mencapai kesempurnaan ketika manusia itu menyatakan itu sebagai bagian penderitaan Tuhan, itu menjadi pengalaman penderitaan manusia. Itu. Lalu yang kedua, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil sama-sama mengatakan pada kita, ingat, dalam kehidupan kita, kita punya hak dan kewajiban. Jadi di bacaan pertama, Musa mengatakan pada mereka, kamu punya kewajiban, hak itu ada. Kewajibanmu adalah perhatikanlah orang-orang kecil. Beribadalah kepada Allah yang benar. Ya. Sebagai umat Allah, itulah kewajibanmu. Dalam bacaan Injil, kewajiban yang ditunjukkan oleh Yesus adalah bayar pajak. Tadi sudah dikatakan, Yesus sebagai guru punya komunitas, Petrus sebagai pemimpin punya tugas, punya kewajiban, silakan bayar pajak. Dan ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai warga gereja, kita punya hak dan kewajiban. Kadang-kadang, ya, atau kita coba ingat itu, John F. Kennedy, ya, dia pernah mengatakan, jangan tanya apa yang negara berikan kepada Anda, tapi apa yang kamu bisa berikan kepada negara. Mungkin kita akan mengatakan juga begini, jangan tanya apa yang gereja berikan kepada Anda, tapi apa yang Anda bisa berikan kepada gereja. Ya, itu. Kadang-kala kita jadi mutung ya, gereja sini nggak ngasih apa-apa, kita pindah gereja lain. Kita main gitu. tuntut, wah, gereja nggak perhatian sama kita ya. Bro, sis, ini dana papa loh, ada di amplop itu. Mungkin kita tidak membutuhkan, tapi saudara-saudara kita yang lain membutuhkan. Dan itu gereja sangat concern dengan orang-orang yang miskin, ya, yang tadi istilahnya itu ya, yang lagi tren di KAJ itu, ya, yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan yang difabel itu. Kemudian yang ketiga adalah bersama dengan Santo Maximilianus Maria Kolbe, dia itu menjadi martir. Dan kemartiran seperti yang tadi saya ceritakan, itu luar biasa. Dia berkorban. Untuk siapa? Untuk orang lain yang lebih membutuhkan hidup. Ya, Sersan itu, biar saya yang ganti dia. Dia kan punya istri dan anak. Saya tidak punya istri dan anak, saya yang ganti dia. Jadi, semangat pengorbanan, semangat penderitaan yang dialami oleh orang kudus ini adalah khas Kristus sendiri. Tuhan Yesus juga tadi mengatakan, dia akan menderita. Untuk apa? Untuk manusia, untuk kita. Maximilianus Kolbe juga memberikan keteladanan seperti itu. Maka saya ingat ada satu kalimat yang juga sangat indah dari Maximilianus Maria Kolbe. Dia katakan, jangan lupa bahwa kekudusan tidak terletak pada tindakan yang luar biasa, tetapi pada pelaksanaan kewajiban Anda terhadap Tuhan, terhadap diri Anda sendiri, dan juga terhadap orang lain. Lakukan itu dengan baik. Jadi, kekudusan kita ya tidak perlu muluk-muluk. Ketika kita melakukan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, itu adalah jalan kekudusan bagi kita. Kiranya itu yang kata-kata yang indah dari Santo Maximilianus Maria Kolbe. Baik, Pastor, sungguh renungan yang luar biasa ya, karena kita berpikir kita di zaman sekarang kayaknya kita nggak mungkin menjadi seorang kudus atau seorang santo, gitu. Tapi itu semua dimungkinkan ya, Pastor ya, dengan apa yang dikatakan oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe itu ya.
Paus Fransiskus itu mengatakan, mau cari orang kudus itu ada di pintu sebelah sana. Anda akan menemukan orang-orang kudus, orang tua yang berpasrah dalam hidupnya, yang sakit, yang punya daya tahan tersendiri, dan lain sebagainya. Kita menemukan orang-orang kudus modern. Tidak perlu sampai menjadi santo dan santa. Ya, nggak perlu sampai mengorbankan diri seperti Santo Maximilianus Kolbe itu ya. Tapi bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, ya, yang namanya aspek sacrifice atau pengorbanan itu selalu ada. Tetap harus ada, ya. Selalu ada. Apa yang diteladani oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe, apa yang diharapkan oleh Musa, apa yang juga ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil, itu semua adalah pengalaman-pengalaman keseharian kita. Di dalam keluarga selalu ada prinsip pengorbanan diri, ya, semangat rela berkorban itu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara untuk edisi hari ini. Benar-benar hari ini tuh saya mendapat banyak sekali inspirasi rohani yang luar biasa. Terima kasih Pastor atas inspirasinya. Dan saya rasa juga sahabat juga untuk edisi pada hari ini mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa ya Pastor ya, gitu ya. Baik, sahabat, seperti biasa kita akan menutup edisi hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan yang akan disampaikan melalui Pastor. Silakan Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu yang mewartakan penderitaannya karena Dia mau menyelamatkan kami. Kami bersyukur padamu karena keteladanan yang diberikan kepada kami untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga masyarakat, warga negara. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kepada kami orang kudus yang luar biasa, Santo Maximilianus Maria Kolbe, yang dengan semangat heroiknya, dia menunjukkan keteladanan yang luar biasa untuk mencintai sesama, dengan segenap hati, bahkan mengorbankan dirinya untuk membebaskan saudara-saudara atau orang-orang yang lain. Kami mohon semoga sabdamu yang kami dengar hari ini, yang begitu kaya, memberikan kami pertumbuhan dalam iman. Semoga orang kudusmu, Santo Maximilianus Maria Kolbe, juga tetap mendoakan kami untuk mencintai Bunda Maria, dan juga menjadi dekat dengan Yesus Kristus, Putra Bunda Maria, yang mengorbankan diri untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, sepanjang hari ini, segala kegiatan, semua pekerjaan kita, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Pak. berkati kita semua. Terima kasih, Pastor. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, tuntas sudah pertemuan kita hari ini. Dan Pastor John Labatolok SDB dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Kita akan jumpa di edisi Oase Rohani Katolik yang berikutnya. Salam.